Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nisfia dari kelas D1 PGMI. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum itu ada 4. Yang pertama ada landasan filosofis, kemudian yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosiologis, dan yang keempat ada landasan religius. Landasan filosofis. Filsafat adalah cara berpikir yang mendalami segala sesuatu secara mendasar dan luas. Nah, dalam pengembangan kurikulum, landasan filosofis itu berarti dasar pemikiran yang mendalam, logis, dan teratur dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Dengan kata lain, filsafat itu memberikan arah maupun tujuan yang menjadi pedoman nantinya di dalam kurikulum itu. Nah, misalnya nih contohnya, yaitu kurikulum menekankan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, nilai kemandirian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ialah landasan psikologis. Landasan psikologis kurikulum adalah upaya untuk mengidentifikasi program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Psikologi itu kan adalah disiplin ilmu yang meneliti bagaimana orang itu berperilaku dalam lingkungan mereka. Nah, jadi kalau kita mau atau ingin membuat kurikulum, maka kita harus memperhatikan juga aspek psikologisnya, yaitu membuat kurikulum sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kemudian contohnya seperti ini, misalnya anak MI atau SD. Ya, kurikulumnya harus sesuai dengan pengembangan mereka, yaitu masih pada tahap operasional konkret. Jadi mereka masih tidak bisa berpikir abstrak, masih beda dengan anak SMA maupun anak SMP yang sudah bisa mulai untuk berpikir abstrak. Nah, siswa itu kan masih sedang dalam proses perkembangannya, ya, seperti fisiknya, intelektualnya, sosial, emosional, dan moralnya. Jadi tugas utamanya guru atau pendidik itu ya membantu mengoptimalkan perkembangan mereka dengan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan usia mereka, seperti MI atau SD sesuai dengan perkembangannya mereka, maupun sebaliknya. Contohnya kalau anak SD itu ya belajar dengan bermain, cerita, terus bergambar, ya gitu. Jadi masih dalam tahap operasional konkret. Kemudian yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah asumsi atau pijakan dalam perkembangan kurikulum yang bersumber dari kondisi sosial budaya masyarakat. Kurikulum dengan landasan sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai, norma, adat dan istiadat, dan kebutuhan masyarakat agar peserta didik itu mampu beradaptasi dan berperan dalam kehidupan sosial. Nah, jadi kalau kita mau membuat kurikulum, ya harus selain yang tadi yang pertama ada filosofi, yang kedua ada psikologis, juga harus menerapkan yang aspek sosiologis. Nah, contohnya seperti gotong royong, kekeluargaan, misalnya diterapkan dalam kurikulum itu ada kerja bakti, terus misal kerja kelompok, itu kan juga menanamkan aspek sosial. Kemudian yang terakhir ada landasan religius. Landasan religius adalah landasan yang mengembangkan kurikulum berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau ilahiyah. Sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum dapat membimbing peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, ketika kita ingin mengembangkan kurikulum juga harus disesuaikan dengan aspek religius ini.
seperti contohnya doa sebelum atau sesudah pelajaran, kemudian itu ada Jumat sedekah, dan lain-lain masih banyak lagi. Disesuaikan juga dengan sekolahnya. Nah, kemudian ada pengaruh landasan filosofis dalam arah dan tujuan kurikulum. Nah, filsafat itu kan memberikan kerangka berpikir yang sistematis mengenai hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana pendidikan dirancang dan dilakukan gitu. Nah, kan tadi di awal sudah bilang kalau dari landasan filosofis itu yang utama karena akan mempengaruhi tujuan pendidikan nantinya, yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, namun juga pengembangan kepribadian, moral, serta keterampilan hidup. Pendapat John Goethe yaitu filsafat adalah unsur pertama dalam menentukan tujuan, isi, metode, dan apa yang dianggap penting untuk dipelajari. Kemudian, peran landasan psikologis dalam penentuan isi, metode, dan strategi pembelajaran dalam kurikulum. Nah, isi atau materi pembelajaran itu kan harus mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik. Seorang anak memiliki cara berpikir yang berbeda tentunya. Kemudian, dengan dasar psikologis tersebut, guru dapat memilih metode yang bersifat aktif, partisipatif, seperti diskusi, simulasi, bermain peran, eksperimen, atau metode proyek. Kemudian, guru dapat menerapkan strategi yang memberikan tantangan yang cukup, namun tetap jangkau kemampuan siswa, seperti bimbingan sebaya, strategi kolaboratif, strategi inquiry juga misalnya. Pokoknya strategi yang mendukung proses belajar yang tidak hanya efektif, tapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian belajar siswa. Jadi tentunya sangat penting peran landasan psikologis ini dalam menentukan isi, metode, dan strategi pembelajaran dalam kurikulum. Istilahnya itu adalah pembelajaran diferensiasi, yaitu kita harus mikir metode apa yang cocok dengan siswa. Kan satu kelas itu pastinya berbeda gaya belajarnya, maka kita harus sebagai guru harus pintar-pintar untuk memilih metode dan strategi yang akan digunakan nantinya dalam kelas gitu. Itu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.